Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatun Naimah Rangkuti, NIM 2215050190. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan materi kelompok 3, yaitu tentang konsep pendidikan menurut Quran Surah Al-A'raf ayat 90 sampai 94, yang berbunyi: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mala'u alladziina kafaruu min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal la khasirun. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون, yang artinya, pemuka-pemuka kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu jika berbuat demikian menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka, yaitu orang-orang yang mendustakan Syuaib, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu. Orang-orang yang mendustakan Syuaib, mereka itulah orang-orang yang merugi. Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir? Kami tidaklah mengutus seseorang nabi pun kepada suatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri. Quran Surah Al-A'raf ayat 90 sampai 94. Yang kedua yaitu tafsir Quran Surah Al-A'raf ayat 90 sampai 94, yaitu kita ambil dari tafsir At-Tabari, yang dimana penjelasan ayat tersebut digambarkan bahwa pada ayat 90 merupakan gambaran bagaimana sombong dan menolaknya orang-orang kafir dari kaum Syuaib terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Syuaib, serta bagaimana kaum kafir tersebut berusaha untuk menyesatkan orang lain. Pada ayat 91, selain kekafiran orang-orang kafir, kaum Syuaib juga curang dalam takaran dan timbangan. Lalu kesombongan mereka menjadi-jadi dengan meminta diturunkan azab, dan akibat dari kesombongan mereka mendapatkan azab berupa gempa yang membinasakan mereka. Pada ayat ke-92 digambarkan bahwa kesombongan dan kezaliman akan berakhir pada kehancuran, bahkan tak tersisa. Pada ayat ke-93 dijelaskan bahwa kebinasaan kaum Syuaib merupakan akibat dari tangan mereka sendiri karena Nabi Syuaib telah melaksanakan dakwah sebagaimana seharusnya, tetapi mereka tetap mengingkarinya. Pada ayat 94 tentang ujian dan peringatan yang disampaikan Muhammad, bahwa ujian berupa kesulitan hidup adalah cara Allah mengingatkan manusia agar kembali kepada jalan Allah. Nah, adapun yang terakhir yaitu relevansi surah Al-A'raf ayat 90 sampai 94 terhadap pendidikan. Dalam surah Al-A'raf ayat 90 sampai 94 dapat diambil beberapa poin penting, di antaranya kesabaran yang diambil dari sabar yang diterapkan Nabi Syuaib dalam berdakwah kepada kaum yang memberikan perlawanan, mendustakan dan memalingkan diri dari dakwah yang disampaikan Nabi Syuaib, bahkan mereka menghina dan memberikan ancaman, dan itu juga mereka kaum kafir tersebut lakukan kepada kaum yang mengikuti ajaran Nabi Syuaib. Nabi Syuaib juga memiliki sifat pantang menyerah dan menyeru kaumnya, karena Nabi Syuaib juga menyerukan tentang solidaritas kemanusiaan dengan membangun interaksi dengan prinsip keadilan, kejujuran, memanusiakan manusia,
Nabi Syuaib selalu mengajak untuk tidak memisahkan antara aspek agama dan ekonomi, karena keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain. Selain dari nilai kesabaran dan pantang menyerah yang ditunjukkan oleh orang-orang kafir, kaum Nabi Syuaib tersebut pendidikan karakter juga dapat diambil dari sifat-sifat mereka, di antara larangan untuk melakukan kecurangan, karena selain mengajak untuk kembali bertauhid secara benar, Nabi Syuaib menyeru kaumnya untuk berlaku adil, baik dalam masalah politik dan ekonomi. Tetapi kaum yang kafir tetap bangga dengan kecurangan yang mereka lakukan, hingga dengan kekafirannya mereka dibinasakan. Pembelajaran lain yang dapat diambil adalah larangan untuk hidup penuh kesombongan, karena dari pembelajaran tersebut dapat kita lihat bahwa kesombongan dan kezaliman selalu berujung pada kehancuran, sebagaimana kehancuran yang didapatkan oleh kaum Nabi Syuaib. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.